hari ini, malam ini dibongkar. Apanya? Alat-alat ya. 15, 16, 17. Makanya pakai ruangan aja atau Enggak apa-apa pakai ruangan doang. Oke, on studio. 3, Ya. 2, 1, on. Ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Python TV semuanya. Ini di Python TV ya? Iya, sama teman-teman yang saat ini sudah ada di Zoom juga ya. Ada berapa nih yang sudah ada di Zoom? Kita sapa dulu mungkin teman-teman yang sudah ada di Zoom. Coba bisa angkat tangannya teman-teman yang sudah mendengar suara kita di sini. Treninet. Nah, oke, teman-teman yang sudah bergabung di Zoom yang sudah kelihatan gambarnya ya, sudah kelihatan gambarnya. Nah, ini ada yang dari Madiun, kemudian dari Temanggung, kemudian dari mana lagi? Banyak pokoknya ya. Ini teman-teman yang sudah gabung, kemudian juga bagi teman-teman juga yang tidak tergabung di Zoom, selamat siang, selamat bertemu kembali bersama saya. Bukan bertemu kembali ya, bertemu bersama kita di sini. Ini pertama kalinya saya bisa berkolaborasi bareng Pak Yopan ya di acara setelah kurang lebih 7 tahun ya. Ini baru pertama kali loh saya tampil berdua di layar kaca bersama Pak Yopan untuk menemani siang harinya teman-teman di seluruh dunia gitu ya. Iya. Oke, Pak Yopan, apa kabarnya Pak Yopan? Alhamdulillah baik, dan hari ini suatu luar biasa Pak Habib karena kita kehadiran juga John Kay kayaknya Pak Habib. Itu ada yang pakai kacamata tuh siapa Pak? Kayak John Kay ini. Ya. Alhamdulillah baik Pak Habib, dan gimana kabar Pak Habib hari ini? Alhamdulillah Ya. baik gitu ya, selalu optimis ya, selalu Ya. optimis, selalu semangat menatap masa depan Ya, gitu ya. betul. Di tengah pandemi ini alhamdulillah gitu ya, kita tidak pernah kehilangan ide, tidak Betul. pernah kehilangan harapan gitu ya. Ya. Dimana dengan adanya seperti ini justru hikmahnya salah satunya adalah menggali kreativitas di antara kita. Betul. Gitu. Yang tadinya wah ini dengan pandemi kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa ngadain acara-acara, ternyata itu semua tereliminir gitu ya. Ya, betul. Karena dengan kemajuan teknologi kita bisa bertatap muka langsung walaupun melalui virtual ya, melalui layar kaca dengan seluruh mitra Treninet dan mitra Python di seluruh dunia gitu Pak Yopan. Siap. Nah, ya teman-teman semua yang ada di Zoom ya, saya paling seneng kalau duduk bareng dengan Pak Habib karena saya akan terlihat lebih langsing. Jadi itu sesuatu yang spesial gitu ya. Walaupun sekarang memang langsing ya. Betul yang dikatakan Pak Habib tadi ya. Saya pingin banget cerita dulu kepada teman-teman ya. Pingin banget dulu cerita kepada teman-teman. Karena mungkin ada juga yang masih terkaget-kaget, belum tahu apa yang harus dilakukan. Ketika terjadi pandemi COVID seperti ini, otomatis kita mesti ngerubah market, otomatis kita mesti ngerubah strategi Pak Habib. Ya. Ngerubah strategi, terima kondisi apa adanya, kemudian segera kita bangun strategi baru. Yang harus dibangun strategi baru adalah online. Ya, begitu online. Ya. Terus apalagi nih kalau kita sudah online ngapain? Teman-teman, saya kasih clue ya. Terus kalau sudah online kita ngapain? Oke, perbaiki, belajar gaya bahasa offline dipindahin ke online. Nah itu belajar. Harus belajar teman-teman. Orang sekarang paling rame berbicara tentang copyright. Copyright itu sederhana. Mindahin bahasa verbal saya dengan Pak Habib ke dalam bahasa tulisan. Mindahin. Nah gitu ya. Nanti pengantar dan segala macamnya menyusul. Karena ternyata banyak juga Pak Habib, orang yang memang tidak terbiasa bagaimana mengungkapkan sesuatu ke dalam sebuah tulisan. Apalagi orang lapangan nih, paling susah banget gitu ya. Itu yang paling sederhananya ya, yang paling sederhananya. Mulailah melek dengan yang namanya online. Apa boleh buat? Memang harus demikian. Maka skill online harus ditambah. Itu Pak Habib. Terus pertanyaannya nih, mungkin di benaknya teman-teman ada yang sering bertanya, terus apakah bisnis seperti kita ini bisa dijalankan secara online? Itu pertanyaannya. Lalu
saya nih nggak bisa nih online gitu ya. Dari dulu mungkin ada sebagian teman-teman yang, wah saya itu dulu belajarnya ya untuk network marketing ini harus ada pertemuan offline dan lain sebagainya. Nah, apa bisa nih Pak di bisnis ini, di Trainet ini kita menjualnya dengan sistem online? Betul. Pak Habib, saya jawab ya, teman-teman, saya jawab. Bersyukurlah kita berada di Trainet. Karena Trainet ini perusahaan yang bisa dijalankan secara offline dan online karena dukungan teknologi dan sistem yang sudah siap dari kita. Itu ya. Saya pernah membaca sebuah berita yang memang bagus sekali Pak Habib ya. Jadi perusahaan apa yang bakal booming di era Covid dan pasca Covid? Satu, perusahaan insurance, yang kedua e-commerce, yang ketiga itu MLM. Tapi MLM apa? MLM yang berteknologi. Dan kabar baiknya, Trainet ini berada di dalamnya. Jadi secara sistem, Trainet ini mampu untuk menjelajahi secara online. Mudah banget. Maksud saya, tantangannya tidak terlalu berat dibanding dengan direct selling yang tidak berteknologi. Karena masih banyak sekali perusahaan sejenis Pak Habib ya, yang memang tidak berteknologi. Ketika masuk ke online, dia startnya tuh berat banget. Kalau kita enggak sih. Ya, keren pokoknya. Bersyukurlah kita berada di Trainet. Betulan, bersyukur. Karena teknologi, IT, digital kita mendukung ke arah sana. Oke, nah ini berarti untuk teman-teman di luar sana ya, bahwa kita ini sudah berada di jalur yang benar, sudah ada di kapal yang benar. Betul. Di mana perusahaan kita ini bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya, dengan kemajuan zaman tentunya. Ya terbukti dengan adanya pandemi seperti ini bukan berarti kita mensyukuri adanya pandemi gitu ya, tetapi kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Nah, alhamdulillah di saat kondisi seperti ini, kita nih perusahaan Trainet ini alhamdulillah gitu ya, secara platformnya, secara keseluruhan platformnya ini sudah bisa atau sudah memenuhi gitu ya kriteria-kriteria sebuah perusahaan untuk bisa berjalan dengan sistem online. Betul. Gitu ya. Kalau dulu mungkin sering gitu ya kejadian. Contoh misalnya kita mengadakan pertemuan. Kemudian ada yang closing itu misalnya anggaplah 10 orang ya. Kemudian di situ kita selalu kebingungan, ini ngedaftarinnya gimana ya? Ya kan harusnya harus antri tuh, nomor 1 dulu, baru nomor 2, baru nomor 3, baru nomor 4. Kebayang itu baru 10 orang. Tapi kalau dengan misalnya saat closing itu 100, 500 orang, itu akan menjadi kebingungan tersendiri. Betul. Oh, saya harus ngatur dulu nih. Gitu ya, misalnya pertama yang harus daftar Pak Yopan dulu, kemudian saya gitu ya. Nah, di kita itu kan saat ini sudah bisa Pak Yopan. Sudah bisa sekali. Sudah bisa. Jadi pada saat daftar itu ya udah sekaligus aja 1.000 orang 1.000. Langsung. Nah, setelah itu baru kan sudah dibekali tuh waktu acara online-nya bareng Pak Hari itu yang ada training. Bagaimana kita membangun sebuah struktur jaringan yang bagus. Gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa mengatur. Nah itu kan seperti yang sudah dipresentasikan ya, bahwa hanya dengan berbelanja satu produk saja misalnya ya, asal konsisten, itu kita bisa mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang besar. Nah ngomongnya kan gampang, tapi saat implementasinya itu jika tidak didukung dengan fitur atau teknologi yang memadai, itu akan sangat susah. Ya, nah di kita ini saat ini hal atau tools untuk mendukung ke arah sana itu sudah ada semuanya. Betul. Gitu. Jadi mau transprentor ada gitu lengkap. Mau misalnya kita membeli produk dalam bentuk voucher bisa. Vouchernya itu bisa kita misalnya contoh ya, wah saya butuh nih InnoLife gitu. Tetapi sebenarnya yang lebih membutuhkan InnoLife itu adalah saya. Tetapi saya misalnya secara skor nih saya udah signature nih Pak Yopan, tapi ada mitra saya yang belum MVP nih, masih MBR. Nah, untuk mengakomodir hal itu di kita kan sudah ada, gitu ya. Jadi produknya saya yang klaim, tapi skornya saya klaimkan untuk mitra saya. Disitulah terjadi bagaimana kita ini tolong-menolong, gotong-royong, gitu ya. Dimana saya membutuhkan sekali produknya, sementara di sisi lain ada komunitas saya atau mitra saya yang sangat membutuhkan skornya. Betul. Itu kan secara secara bisnis
saya kebutuhannya terpenuhi, kemudian juga benefitnya juga kita bisa bantu ke teman atau ke komunitas yang ada di jaringan kita gitu Ya. Pak Yopan ya. Itu baru satu fitur loh ya. Baru satu fitur bagaimana kita siapkan ya untuk mengajak teman-teman semuanya ini untuk bisa meraih kesuksesan bersama-sama gitu ya. Betul, Kita betul. kasih kemudahan-kemudahannya gitu Pak Yopan ya. Itu hanya dengan ya tadi salah satunya misalnya fitur transfer mentor Ya. seperti itu. Jadi saya bilang bahwa ini tuh nilai plus perusahaan kita, Ya, Pak Habib. Ini betul. tuh nilai plus. Jadi kalau kita pingin punya daya ungkit ya, teman-teman semua yang lagi melihat kita ya, yang bersama kita. Salah satu kunci menggerakkan network adalah kita harus punya pride, kebanggaan dulu dengan perusahaan. Bukan ngebangga-banggain ya. Ngebanggainnya emang bener gitu. Ini tuh suatu kebanggaan Pak Habib bagi kita sebagai pemain bahwa fitur transfer score, transfer voucher itu sesuatu. Karena kalau kita melihat perusahaan-perusahaan sejenis, direct sejenis, ini belum mampu ke arah sana. Harusnya kita yang pertama dan ini benefit lebih buat perusahaan kita. Artinya secara sistem ketika menggerakkan pun ini dengan mudah kita jalankan. Gitu. Betul. Nah ini kita ingin memastikan bahwa jangan sampai begini gitu ya. Kita tuh punya sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Kita punya senjata dan lain sebagainya yang sangat canggih. Tapi kita sebagai pengguna ini tidak paham bagaimana menggunakan senjata tersebut. Ya, betul. Nah, jangan sampai jangan sampai ya saya menggunakan smartphone gitu. Karena saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan ini, maka ini tidak menjadi apa-apa. Sedangkan di tempat lain hanya dengan bermodalkan handphone saja, ini bisa menjadi sumber penghasilan ratusan juta bahkan puluhan miliar gitu ya dalam satu bulan atau satu periode. Nah, kita ini jangan sampai menjadi mitra-mitra yang memang ternyata ini sudah banyak sekali peluru gitu ya di sistem Trainnet ini. Tapi kitanya itu nggak tahu gitu ya cara menggunakan pelurunya itu seperti apa ya, atau mungkin jangan sampai juga ternyata ada ya fitur itu. Nah jangan sampai kita tidak mengetahui gitu. Minimal kita paham saya untuk di Trainnet ini minimal kan gini, ketika saya menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha di mana tempat saya menjalankan sebuah bisnis itu saya tahu kelebihannya dibanding dengan tempat bisnis lain itu seperti apa. Nah, ketika saya sudah mengetahui, ini bisnis saya itu kelebihannya ini, gitu ya, maka saya akan dengan mudah gitu ya dan dengan percaya diri menawarkan produk-produk dari bisnis yang saya jalankan. Karena keberhasilan satu pemasaran atau satu penjualan itu tidak hanya tergantung dari hal-hal teknis, gitu ya. Tetapi bagaimana mental kita nih, saya nih mau jual handphone gitu ya, tapi malu gitu kan, belum berani dan lain sebagainya. Padahal orang lain tuh banyak yang membutuhkan handphone seperti ini misalnya. Tapi karena mentalnya tadi yang tidak kuat gitu ya, tidak kuat, sehingga akhirnya tidak terjadilah penjualan. Nah, banyak sekali Pak Yopannya yang mungkin gitu ya sebagian teman-teman yang merasa seperti itu. Sudah dilengkapi dengan tools, dengan senjata-senjata pun gitu ya. Tetapi untuk melawan diri sendiri itu misalnya ya, contoh misalkan, kamu sekarang kegiatannya apa? Bisnis apa gitu. Ada loh mungkin yang masih belum percaya diri. Saya pebisnis Trainnet. Mungkin bagian besar ada yang seperti itu. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada yang saya ada aja bisnis gitu seperti itu. Mungkin malu-malu kucing. Malu-malu gitu. Pernah nggak sih Pak ada yang, atau mungkin Pak Yopan pernah nggak sih dulu merasa seperti itu? Biasanya ada seperti itu. Saya di awal-awal pernah dulu merasakan seperti itu. Penyebabnya adalah satu, kita tidak pernah terjun langsung ke bisnisnya. Kita hanya sebatas tahu. Nah, perhatikan teman-teman, orang-orang yang malu-malu ngejalanin network kita itu karena memang kita setengah-setengah, hanya daftar aja, setelah itu selesai. Produknya nggak pernah dirasakan, kemudian tools marketingnya nggak dikuasai, ibaratnya senjatanya yang dikuasai. Sehingga ketika ditanya, ya udahlah saya ada bisnis ini. Tapi beda powerfulnya Pak Habib. Kalau saya sudah merasakan Viagra, saya pakai mobil yang biasanya isi bensin 2 hari sekali, saya bisa 4
4 hari sekali, itu menjadi nilai plus ketika kita berbicara. Artinya zaman sekarang bukan zaman sekarang ya. Maksud saya bahwa dengan perubahan seperti ini, kita harus kuasai merasakan sesuatu dari produk yang kita pakai. Produk itu baik produk tools atau produk fisik atau produk digital. Produk digital kan sekarang sudah jelas. Ada Tikon, Paytrend Imani, ya. Produk fisik ada Viagra, ada B-Imun, ada Bepulmo, dan segala macamnya. Kuasai, pakai. Kalau nggak pakai, saya meragukan Anda bisa jalan di bisnis ini. Oke. Begitu. Ini menyambung ya dengan tadi yang saya sampaikan bahwa ya kita pertama harus yakin dulu dengan produk yang kita jual gitu ya. Kita harus merasakan sendiri, jangan sampai kita menawarkan ke orang lain tapi kita pun tidak pernah menggunakannya gitu ya, bahkan mencoba pun tidak pernah. Nah, ini pengalaman real saya ya Pak Yopan hari ini. Tadi saya datang ke kantor itu kan siang ya. Karena tadinya itu saya udah izin sebetulnya. Tadi itu dibilang saya terlambat karena saya kena flu. Saya kena flu dari malam lah mulai kerasanya gitu ya, daripada berabe gitu ya, bersin-bersin terus, meler dan lain sebagainya. Ya udahlah, saya tadinya mau di rumah. Pagi-pagi ya udah, saya kan punya imun gitu ya, punya imun. Nah, ini sekalian juga gitu ya. Saya kan kalau meminumnya dalam kondisi saya prima, saya tidak begitu merasakan mungkin ya gitu ya. Jadi yang penting fit aja gitu, nggak sakit. Nah, tadi pagi itu saya tuh minum gitu ya, 10 tetes gitu ya, pakai air hangat, terus diminum. Saya udah ngabarin kan ke kawan-kawan di kantor bahwa saya siang lah gitu ya, lihat-lihat kondisi gitu, lihat kondisi karena meler terus bersin-bersin gitu ya, daripada berabe. Ya udah, tadinya saya mau di rumah, tapi alhamdulillah gitu ya, wasilahnya tadi sekitar jam 7 itu saya minum imun 10 tetes gitu ya. Kemudian ya faktanya hari ini saya bisa live siaran gitu. Luar biasa. Karena ya harusnya kan kalau flu itu kadang ya tidak mungkin kalau secara ke badan nggak begitu ini, cuman kan lama mengganggu gitu ya, terus bersin-bersin dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah saat ini saya kan tidak terlihat seperti orang kalau pagi itu saya benar-benar gitu. Pagi itu saya bersin-bersin dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya sudah merasa segar. Nah, ini adalah modal yang kuat nih Pak. Modal yang kuat, betul. Saya mau jual imun nih, saya mau jual imun. Ya orang mau bilang nggak percaya, orang mau bilang bahwa produknya belum terbukti, toh saya merasakan sendiri gitu. Betul. Saya merasakan sendiri gitu apa yang saya rasakan dengan produk yang saya jual. Sehingga istilahnya posisi saya kemarin, keyakinan saya terhadap produk ini dibanding dengan hari ini itu adalah bisa jadi 10 kali lipat kepercayaannya dibanding dengan hari kemarin. Karena saya merasakan sendiri gitu Pak. Langsung khasiatnya terasa gitu. Nah, ini jadi teman-teman juga yang ada di rumah saat ini, jadi jangan sampai kita menjual produk kemudian kita tidak pernah mencobanya gitu ya, bahkan tidak merasakan apa itu manfaatnya gitu ya. Jangan sampai meyakinkan ke orang lain sedangkan diri kita sendiri pun masih belum yakin karena kita bukan pengkonsumsi gitu ya. Bukan pemakai gitu. Hanya ini doang calo. Jangan sampai hanya calo gitu. Karena pengedar gitu ya. Ini konotasinya mungkin ini. Karena pengedar pun biasanya itu ya mencoba dulu gitu ya. Mencoba dulu kemudian yakin dengan produknya, maka dia dengan keilmuan yang terbatas pun saya yakin sih akan bisa untuk menjadi melakukan penjualan. Beda dengan orang berilmu pun dengan istilahnya dengan ilmu jualan yang sangat tinggi tapi dia itu nggak paham dengan produknya. Gitu. Saya yakin sih tetap ada sesuatu yang mengganjal gitu ya Pak. Betul. Oke, ya silakan Pak Yopan. Nah, ini teman-teman semua yang lagi berpartner dalam kerja sama-sama. Ini adalah bukti ya bahwa manajemen pun menggunakan. Saya pernah bekerja ya menjalankan sebuah network di sebuah perusahaan ya dulu. Saya disuruh jualan produk karena saya sebagai membernya. Lah manajemennya sendiri nggak pakai. Banyak loh yang seperti itu. Tetapi kita berbeda Pak Habib. Karena produk itu dirasakan oleh kita sendiri. Saya sendiri ngalamin ya. Bahkan saking semangatnya saya, kober diminum.
Enggak lah, diminum ya. oleh Tanaman. peliharaan. maksudnya. Ya. Iya. Oh iya, Pak Habib kemarin tahu kan ke rumah Iya. saya. Kober ada, Imun ada, Bepulmo ada, Inolife ada, lengkap di rumah saya tuh. Karena memang kita sendiri sebagai manajemen merasakan bahwa produk itu luar biasa. Betul. Yang terpenting itu Pak Habib ya, yang terpenting itu begini. Saya sekarang sudah punya produk. Wih, produk ini keren banget. Bikin dong value buat kita dari produk ini. Value itu nilai buat kita. Bagaimana cara membuat produk ini menjadi nilai buat kita adalah kita harus banyak cerita dengan bahasa kita. Saya ulangi ya. Kita harus cerita dengan bahasa kita. Karena saya melihat teman-teman tidak menggunakan bahasa teman-teman. Beda kalau kita menggunakan bahasa kita dengan hanya menyadur dari orang lain, itu beda. Seorang network kalau kita jualan pakai bahasa Anda sendiri, gaya Anda sendiri, tentunya disesuaikan Ya, Pak Habib, betul. tentunya disesuaikan. Saya tidak bisa menjual produk dengan gayanya Dewa Eka, nggak bisa. Saya nggak bisa niru Dewa Eka, tapi saya bisa banyak belajar bagaimana dia sukses. Nah, itu bisa dipelajarinya. Tapi kalau meniru nggak bisa. Oke? Nah, gaya Anda sendiri. Banyakin cerita dengan gaya Anda sendiri. Beda ya kalau kita bercerita kepada orang. Oh, ini kayak tadi Pak Habib nih. Kan bahasanya sederhana teman-teman ya. Pak Habib itu menceritakan, pagi-pagi itu kena flu, oke? Kena flu, ya. Kemudian apa nggak enak lah. Kemudian minum B-Imun dengan bahasanya sendiri. Kan beda dampaknya. Dengan hanya menceritakan yang bukan berasal dari bahasa kita. Betul. Itu penting Iya. Pak Habib. Iya. Jangan terjebak Betul. deh saya ya, pingin Iya. ke teman-teman tuh. Ya, karena saya mungkin salah seorang gitu ya yang kalau untuk jualan itu Pak Yopan ya malu-malu gitu ya. Malu-malu kucing. Misalnya gitu ya saya punya produk gitu ya. Dulu saya sempat jualan gitu ya, apapun lah gitu. Dulu saya sempat jualan. Nawarin ke temen kosan saya pun dulu gitu ya, saya malu gitu ya. Ya. Padahal setelah mereka tahu ternyata laris gitu ya, Nah. gitu. Nah, kemudian juga sama gitu kan di sini juga tadinya saya kan sebelum betul-betul merasakan gitu ya, aduh ini gimana ya ngomongnya gitu ya. Tapi ketika saya udah merasakan, ya saya ngalir sendiri gitu karena tidak dibuat-buat gitu. Apa yang saya omongkan, apa yang saya rasakan memang itu benar-benar ya apa yang saya alami. Betul. Sehingga kalaupun misalkan ada yang bilang, wah ini produknya hanya di brosurnya aja gitu kan, Ya. khasiatnya banyak dan lain sebagainya. Ya saya pun bisa jawab itu gitu karena ya bagaimanapun ya saya yang merasakannya gitu. Bahkan mungkin saya mungkin belum membaca semua gitu bahwa khasiatnya. Saya pakai aja dan alhamdulillah sudah terasa gitu ya. Jadi salah satunya adalah ketika kita memang menjual satu produk ya kita sendiri harus menggunakannya. Betul. Gitu ya. Tadi Pak Yopan gitu ya sudah pakai. Kemudian juga nih teman-teman selain tadi produk-produk tadi gitu ya dan kita pun konsumsi. Nah, ini merchandise kita pun ya kita pakai. Harus, nah, Pak Habib. Ini Pak Yopan udah pakai nih Oh. baju Traninet. Saya nih baju yang terbaru Tikon. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu di mana nih cara mendapatkannya ya. Jelasin aja Cara Pak Habib, mendapatkannya. jelasin. Teman-teman itu bisa silahkan buka belanjaku.co.id ya. Di situ pada saat buka belanjaku.co.id itu udah ada paling depan tuh. Ada merchandise-nya kita yang di toko Coins. Nah, toko Coin itu toko koperasinya perusahaan ya. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan merchandise resmi seperti yang saya pakai, seperti Pak Yopan pakai, silahkan tuh bisa kunjungi belanjaku.co.id sekarang juga. Dan kabar baiknya Pak Yopan ya bahwa belanja di sana itu bisa dengan tukar PUT loh. Ya? Udah jadi lah Iya. kayak diborong ini. Masih Robi tuh, Robi lu borong lu tuh. Iya, jadi teman-teman tuh yang misalnya saya masih Pak punya Armon POT tuh. nih gitu kan. Ya udah bisa ditukar di toko koin dengan produk-produk terbarunya. Di sana itu ada yang sudah ready, ada yang PO gitu ya. Nah, ini udah ada merchandise terbaru gitu. Iya, Jadi iya. ya gimana saya bisa meyakinkan gitu ya kepada konsumen atau ke teman-teman kalau saya sendiri pun nggak pakai gitu. Nah, ini saya udah pakai. Betul. Saya bisa merasakan keren ya gitu seperti itu. Jadi memang
ya harus pakai gitu. Dan ini pun juga akan menjadi siar sebetulnya ya. Betul. Ketika misalkan banyak orang pakai gitu ya dan lain sebagainya, orang bertanya itu apa sih, itu bisnis apa gitu ya. Nah jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik gitu ya. Oke, sekarang maksudnya Pak Amin? Ya, boleh. Ya. Ntar aku mau nambahin Siap, dulu ya siap, Pak siap. Habib ya, ini bagus nih. Ya, yang pernah ngikutin OPT pasti apa namanya pernah mendengar nih kata-kata saya. Pasti mendengar. Jadikan diri Anda brand Anda sendiri. Perhatikan nih, jadikan profiling Anda tuh brand Anda sendiri. Karena atribut yang kita pakai itu sama dengan menjual apa yang kita jual. Atribut yang kita pakai itu sama dengan menjual yang kita jual. Daripada pakai kaos partai politik, mendingan pakai kaos kita. Daripada pakai kaos partai politik nih kayak Robi lu jangan pakai kaos partai politik. Dina ya dari Lampung jangan sekali-kali lagi pakai kaos partai politik. Udah pakai bajunya yang ada brand produk kita. Karena beda ngejualnya. Oh Pak, dari perusahaan mana? Oh nih Pak, saya Trendinit Pak. Pemiliknya Ustadz Yusuf Mansur. Marketingnya Yopan Prihadi yang ganteng. Contoh gitu Pak Habib. Ya. Jadi ini tuh brand. Bikinlah brand sendiri. Saya berapa menit lagi untuk pertanyaan? Oke, saya kasih tip 2 menit, 3 menit. 2 menit, 3 menit. Teman-teman semua, 2 menit, 3 menit ya. Teman-teman semua, tolong perhatikan. Dari mulai sekarang, bangun segmentasi pasar Anda. Segmentasi itu dibentuk. Bangun. Teman Anda tuh di segmentasi ini. Dibangun dari sekarang. Teman prospecting kita dibangun dari sekarang. Gimana sih, apa sih yang harus dibangun? Contoh, yang di WA, yang di Facebook, yang di Instagram, mulai di profiling oleh Anda dari sekarang. Gimana caranya dialog? Tidak harus dialog langsung, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook. Apa yang didialogkan? Saya semangat. Apa yang didialogkan? Anda harus mendapatkan profiling prospek Anda. Robi tuh dengerin ya. Ya, Dina lu dengerin dulu lah. Pokoknya dapetin prospeknya nih. Saya sekarang punya teman namanya Pak Habibi. Nih, misalkan saya punya WA. Saya akan profiling Pak Habibi dari sekarang. Saya akan sering japri, tapi bukan langsung nanyain produk. Bukan langsung jualan produk. Pak Amin minta air, boleh? Ya, jangan langsung jualan produk. Tapi pendekatan. Gitu Pak Habib ya. Ya. Oke, jadi teman-teman tadi udah ada beberapa bahasan ringan ya yang kita sampaikan. Nah ini kita pengen diskusi mungkin sama teman-teman. Silahkan yang mau. Oh suaranya hilang Pak katanya. Bentar ya lagi dicek. Sekarang masih ini nggak? Tes. Sorry Pak Min ya. Oke. Ini suaranya udah ada belum? Makasih. Aduh jangan yang dingin atuh. Udah dingin. Yang hangat nggak ada. Aduh saya yang dingin menguat. Halo? Suaranya hilang ya? Oh, oke. Soalnya mati. Oh. Nggak, ini yang saya nggak bisa ngan-mute sendiri dari admin. Bentar ya. Sorry Pak Min ya. Aku tuh keselak. Ini bawahnya. Ini udah dicampur Beimun ini. Makanya kelihatan kuning ini. Campur Beimun ini kelihatan kuning. Bentar Ini ada ya. siapa aja sih? Tari. Siapa Pak Jopan? Siapa lagi? Siapa dulu Pak Jopan? Aku nggak bisa ngeliat tau. Nggak kelihatan tau mata gue. Siapa namanya sebutin?
Sebutin namanya. Ada Rusin Indramayu. Pak? Rusin Indramayu. Pak Rusin dari Indramayu. Piye kabare? Apanya? Oke. Muncul nggak? Nggak muncul. Siapa lagi nih? Oh, di YouTube teman-teman ya? Siapa tuh? Ayo Pan, siapa lagi? Siapa tuh? Kayak si ini. Temanggung, Agus. Nih Agus kayaknya kaosnya sama deh. Agus dari Temanggung. Agus dari Temanggung nih. Kayaknya kaosnya sama ya. Ini siapa tuh yang coba ini nih? Siapa lagi? Tuh. Mana Pak? Tuh yang di Kediri, Lela. Oh, Mbak Lela dari Kediri ya. Lela. Iya. Armon, siapa lagi? Tad Armon suruh ngomong dia tuh. Siapa lagi yang dari PA? Banyak. Ada berapa peserta totalnya? Iya. Oh ya, kita juga sapa nih teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube ya, Pak Bib di ya? YouTube. Ya, di YouTube Ya, juga di YouTube ada live. juga ada Mas Dedi Hakim, ada Ibu Umi, ada Mbak Winarti, kemudian ada Indri, Sabar, ada Pak Taufik, ada Mas Dedi Hakim dan lain-lain gitu ya. Siap, enggak. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf nih untuk yang di Zoom ada sedikit kendala teknis untuk di suara ya. Jadi suara saya nggak kedengaran ya? Ya, Beneran? Hah? Sana yang mau kesini ya. Nggak, saya kedengaran nggak keluar? Saya ngomong. ya, kedengeran ya. Kalau ke teman-teman yang di Zoom enggak, tapi kalau keluar kedengeran. Kalau yang di Zoom nggak Pak Amin? Ya. Saya ngomong ke Zoom nggak kedengaran. Tapi kalau di sini kedengaran gitu. Siapa di YouTube dulu Pak? Ya. Oke. Kenapa ada problem ya? Ya, untuk teman-teman semua yang ada di manapun berada gitu ya. Oke, tadinya kita mau ke segmen tanya jawab kan ya, tanya jawab. Hanya ini untuk peserta di Zoom suara saya nih nggak kedengeran. Tapi kalau untuk di teman-teman yang di YouTube. nonton di YouTube dan lain sebagainya, Itu ada itu bisa gitu kan. Oke, nah ini ada yang nanya nih di YouTube nih. Saya bacain dulu ya untuk teman-teman yang ada di YouTube. Assalamualaikum Pak Yopan, mau nanya nih cara DM menawarkan produk Trainingnет, gimana ya solusi skrip yang bagus? Oke. Ya. Ya. Saya bicara bukan tentang skrip yang bagus sekarang. Aslinya bukan tentang skrip yang bagus. Tapi yang harus, tadi ini nyambung Pak Habib ya. Betul. Yang harus Anda bagusin adalah profiling. Segmentasi pasar. Misalkan saya mau nge-direct message-nya di Instagram. Saya mau deketin yang namanya Pak Habibie Darwis. Itu Pak Habibie Darwis sama saya di profiling dulu. Keluarganya, latar belakangnya, hobinya, tempat tinggalnya di mana, tentu dengan bahasa-bahasa dialog yang enak Pak Habib ya. Justru saya profiling dulu. Ini yang dimaksud dengan segmentasi pasar. Mulailah dengan ngebangun segmentasi pasar. Jadi bukan skrip yang bagus, bukan. Skrip yang bagus nih, Anda ngasih skrip yang bagus ke saya, ngasih tawaran bisnis, baru kenal, ditolak, belum tentu. Tapi beda kalau kita sudah melakukan profiling dulu, pendekatan dulu, saya kenal sebetulnya Pak Habibie Darwis ini kebutuhannya apa. Ya. Masa Pak Habibie Darwis kebutuhannya bukan Viagra, ditawarin Viagra. Yang dia butuhkan kebetulan B-Imun, ya jangan ditawarin Viagra. Makanya profiling dulu. Saya teman-teman semua yang ada di luaran sana, saya kasih ya challenge, saya kasih tantangan. Coba bikin 5 sampai 10 profiling dari sekarang. 5 sampai 10. Ayo dong lakukan direct message, WhatsApp dengan ngobrol biasa sampai ditemukan profiling dia, segmentasi dia, kebutuhan dia apa. Pasti ketemu. Pasti kalau kita belajar profiling dari sekarang Pak. Iya. Makanya kan acara siang hari kita saat ini pun gitu ya, di situ ada
kata-kata silaturahmi. gitu ya. Silaturahmi, Jadi betul. kan kita juga Nyocok kadang ya. kan kita juga kadang suka kesel ya gini misalnya. Contohlah misalnya di postingan ustadz atau Iya. siapa gitu ya. Mau tahu. Misalkan ada itu tiba-tiba langsung oke, apa Gabung ini, beli Eh, ini. apa Anda butuh obat peninggi badan atau apa gitu kan tiba-tiba aja gitu. Padahal mungkin itu produk itu bagus. Bagus. Bagus mungkin gitu ya. Tetapi kan dengan caranya yang seperti kok tiba-tiba nawarin ini sih gitu kan. Itu bisa Bumerang. bisa bumerang gitu. Malah kita tuh kesel apa sih orang ini lagi apa postingan duka cita apalagi misalnya seperti itu tiba-tiba kita nyelonong aja di saya nge-spam gitu namanya. Nah, kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Tadi kan Mbak ini ya Mas Taufik tadi menanyakan Iya. seperti itu. Jadi tadi yang pertama itu sisi skripnya gitu ya atau copywritingnya bukan berarti nggak penting, tapi ada hal yang lebih penting lagi tadi gitu ya. Contoh misalnya ketika kita misalnya saya baru kenal nih sama orang ini langsung ditawarin, Pak mau gabung bisnis gini-gini, itu kemungkinan besar ini siapa nih gitu. Siapa gitu. Tapi beda caranya ketika misalnya kita bertemu dengan seseorang gitu ya. Baik secara online maupun offline, gimana kita sopan dan lain sebagainya. Di awal itu tidak langsung to the point nawarin bisnis misalnya gitu ya. Ke teman sendiri pun kan kita enak misalkan hanya cuman say hey dulu. Betul. Jadi dibangun dulu komunikasinya. Nanya kabar lah apa dan sebagainya. Contoh lah kayak gini. Kalau kita dulu mungkin ya bagi teman-teman yang saat ini sudah menikah, kita dulu pada saat nemuin wanita yang kita suka, apa langsung nembak? Kan enggak. Perjalanan dulu. Kenalan dulu. Betul. Gitu Ya, kan. profiling. Betul, profiling Dibentuk dulu. dulu. Oh, dia orang tuanya siapa ya? Gitu kan. Oh, ternyata orang tuanya itu adalah guru. Oh, orang tuanya ini. Duh, dia hobinya apa ya? Saya bisa masuk dari mana ya? Iya. Gitu. Oh, ternyata dia hobinya main musik gitu. Atau hobinya olahraga gitu ya. Dia tidak suka nonton film. Tiba-tiba kita ajak nonton film. Kan nggak bisa. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk di sana, oh dia ini hobinya traveling. Minimal obrolan saya pun adalah ketika membuka omongan adalah tentang traveling. Itu yang tadi dimaksudkan oleh Pak Yopan gitu ya. Gimana kita harus bisa, nih kita yang mau nawarin nih ke saudara atau ke siapa, dia tuh gimana sih gitu ya. Nah kalau kita sudah tahu dan lain sebagainya, saya yakin kita ada celah gitu di Betul. sana. Oh ternyata dia itu misalnya saat ini bekerja di bidang otomotif. Oh ternyata dia di bidang pertanian. Nah kan bisa juga misalnya contoh ya. Oh teman kita ini bekerja di bidang pertanian. Kita nggak serta-merta begitu aja gitu. Oh ini ada kober gini. Itu bisa jadi tersinggung. Yep. Tapi misalnya, oh kebetulan nih saya juga misalnya punya nih atau saya juga bisnis, kebetulan salah satu produknya adalah di bidang pertanian. Coba kira-kira gimana sih yang selama ini dirasakan? Contoh misalkan bisa seperti itu. Ya. Saya tidak meniat menawarkan loh, tapi kan akhirnya membuka diskusi dan lain sebagainya. Nah mungkin saya punya produknya ini gitu ya. Kalau misalkan mau mencoba ya silakan gitu ya. Jadi orang tuh nggak langsung dipaksa, nggak langsung ditembak untuk seperti itu. Nanti kelihatannya gini, ketika mereka itu udah nyaman dengan kita, sudah nyaman, sudah enak diskusi, Gampang. mereka sendiri nanti akan nanya, bisnis kamu tuh apa sih sebenarnya? Betul. Gitu. Nah, ketika udah muncul pertanyaan itu kan udah jadi peluang kita mau ngejelasin 1 jam pun enak gitu. Oke, jadi nyambung ya. Jadi tema hari ini tuh yang dijelasin Pak Habib tadi, nyambung ya temanya silaturahmi. Nah, mulai bangun tuh ya, kalau saya lebih to the point lagi, profiling, segmentasi, ngebangun segmen pasar kita. Teman-teman kita itu pasar kita, tapi segmentasinya harus dibangun dari sekarang sehingga ketemu. Ya, jadi jangan terjebak dengan copyright yang bagus. Bukan berarti salah, tidak salah, benar. Tapi ada satu poin utama yang harus dilakukan di awal. Saya ngejual produk apapun, maka saya harus ngebangun dulu segmentasi marketnya. Dibentuk dulu, ini butuhnya apa. Sehingga nanti ada 2 kesimpulannya Pak Habib. Kalau kita udah belajar profiling, 2 nanti kebentuknya. Orang ini butuh bisnis atau butuh produk. Perhatikan ya. Orang ini butuh bisnis atau butuh produk.
Oke, butuh produk yang mana? Kebayangkan dia, misalkan dia seorang ojekger, ya ojek online, ditawarin kober. Emangnya kober bisa masuk ke karburator? Kan kagak, Pak Habib. Ya. Itu profiling Betul. namanya. Itu segmentasi besar. Saya berikan challenge kepada teman-teman ya, untuk actionnya seperti ini. Ayo dong ngebangun dari sekarang. Profiling, dibentuk teman yang ada di WhatsApp, teman yang ada di Telegram, teman yang ada di Facebook, follower di Instagram kita, profiling. Nggak banyak-banyak kok. 5-10 orang, tapi kebangun profilnya, segmennya kebangun. Ini orang butuhnya apa? Baru bicara copyright, Pak Habib. Oke. Baru bicara bahasa pengantar. Nah, Ya. bahasa pengantar ini, copyright ini, Anda bisa buat kalau sudah tahu pasarnya. Gitu, Habib. Luar biasa sekali ya gitu Ada. dengan obrolan Ya. kita siang ini Lanjut gitu ya. lagi. Tapi ya jangan sampai Pak Yopan kita asik berdua aja nih gitu ya. Ya, ayolah, Kalau tadi teman-teman alhamdulillah yang yang di Zoom ya sudah normal kembali. ya. Tadi sebagai informasi untuk teman-teman yang di Zoom, jadi tadi kita menjawab 2 pertanyaan yang ada di YouTube ya. Tadi pertama dari Mas Taufik gitu kan, bagaimana membuat skrip yang baik gitu ya, maksudnya copyright dan lain sebagainya. Tadi sudah dijawab oleh kita, oleh Pak Yopan, bahwa copyright itu bukan sesuatu yang satu-satunya harus gitu ya. Bukan berarti nggak penting gitu, tapi yang lebih penting sebelum ke sana adalah bagaimana kita bisa mensegmentasi pasar kita. Gitu. Kita bisa tahu nih, kita punya puluhan produk, nggak mungkin semuanya langsung kita sajikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen kita, gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian di YouTube juga barusan ada yang nanya lagi, sebenarnya masih nyambung ya. Pak Habibie, gimana cara menjual gitu ya? Gimana cara menjual ya? Tadi salah satunya itu ya tadi gitu ya. Bagaimana kita tahu dulu konsumen kita itu Kebutuhannya. siapa, kebutuhannya apa. Gitu ya, kita akan mudah menjual beras gitu ya pada konsumen yang memang butuh beras gitu ya, contohnya seperti itu. Tuh. Nah kemudian juga ini kalau yang saya perhatikan gitu ya, ini karena kita berbicara online Pak Yopan ya, kadang saya tuh juga, saya pribadi nih ya, melihat teman saya atau siapapun gitu ya di media sosial, dia itu konsisten. Dia itu konsisten update statusnya dari mulai WA, IG, Facebook dan lain sebagainya. Itu aja gitu, tiap hari gitu. Lama-lama saya bertanya gitu ya, ini produk apa sih gitu. Jujur, ini Iya. pengalaman pribadi saya gitu ya. Ketika saya ngelihat status WA teman saya, Facebook dan lain sebagainya, dia tuh konsisten. Mau tiap hari, mau 2 hari sekali, tapi dia konsisten. Posting aja itu gitu ya. Awal, saya tahu, dia jualan itu gitu ya. Itu hari-hari pertama saya cuman gitu. Tapi lama-lama kok saya karena melihat memperhatikan dia juga, malah jadi saya tuh timbul kepenasaran gitu ya. Karena saya melihat bahwa dengan dia konsisten posting itu, berarti kan keyakinan dia akan produk yang dia tawarkan itu kan udah tinggi banget gitu ya. Nah dari situ energinya nyampe ke saya nih, sebagai yang melihat postingannya dia. Ini apa sih produknya? Akhirnya apa? Akhirnya minimal saya DM dia, saya nanya dia, itu produk apa sih gitu. Nah ini juga mungkin ya Pak, ini menjadi salah satu bagaimana supaya kita bisa menjual, kita konsisten gitu. Kita mau nawarin kan nggak kayak gini, misalnya di mana kita jualan gitu ya, mau di pasar, mau di apapun gitu. Hari ini kita nawarin, hari besoknya enggak, hari besoknya nawarin lagi, hari besoknya enggak lagi, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi dengan konsisten gitu ya, kita terus menerus menawarkan, akhirnya orang lain pun energinya dapat gitu bahwa oh iya nih orang ini apa sih tiap hari dia nawarin itu terus. Lama-lama saya terpengaruh. Ini Betul, pengalaman pribadi betul, saya. betul. Apakah benar seperti itu Pak Yopan? Ya, betul Pak Habib. Teman-teman semua, tolong catat ya. Itu tadi cerita Pak Habib benar seperti itu. Tolong catat. Kata kunci dari jualan, kata kunci dari promosi adalah perulangan. Titik. Kalau kita tidak pernah melakukan perulangan, jangan jualan. Beneran, mendingan main bola sama Persib. Kata kuncinya adalah perulangan. Perulangan yang kita lakukan mau di mana? Perulangan posting, perulangan cerita, perulangan update status, perulangan. Intinya, lakukan teman-teman perulangan.
Nah, siapa yang konsisten yang tadi dijelasin Pak Habib, maka akan menuai hasilnya. Ketika saya posting produk Viagra hari ini, tidak ada yang respon, itu Anda yang berpikir salah. Ya. Paham ya? Saya ulangi. Ketika Anda posting di Instagram Viagra, tidak ada yang nge-like, wah nggak ada yang ngerespon. No, salah, keliru. Anda sedang ngebangun perulangan. Lakukan besok lusa, lakukan 4 dan 5 jam ke depannya, maka orang itu akan melihat, wow, ini namanya Yopan konsisten banget. Gila banget nih promosi yang tadi dijelasin Pak Habib. Kelemahan kita cuma 3 bulan semangatnya. Sampai bulan ketiga masih promosi Viagra, Kober bulan keempat Pak Habib mulai promosi politik. Masuk ke wilayah politik gitu Pak Habib. Iya, betul sekali gitu. Karena Perulangan. memang kenapa saya bisa ngomong seperti ini, karena saya mengalami sendiri gitu ya. Saya melihat orang lain gitu ya. Ya termasuklah salah satunya Pak Yopan gitu ya. Mungkinnya ini update gitu kan terus dan lain sebagainya. Sehingga saya pun akhirnya yakin, oh kayaknya bener deh gitu. Produk yang dia tawarkan tuh emang bener gitu kan. Ya jangan sampai misalnya, oh ini seminggu ini aja gitu ya. Postingnya dan lain sebagainya. Minggu kedua udah bisnis lain lagi gitu. Betul. Apalagi kayak gitu gitu. Berarti kan dianya sendiri pun tidak yakin dengan apa yang dia tawarkan. Dan gitu. hal yang bagusnya Pak Habib, dan hal yang bagusnya ya teman-teman, dan hal yang bagusnya ketika Anda konsisten dan melakukan perulangan, maka secara tidak langsung teman-teman sudah ngebangun brand nama sendiri. Tolong catat. Sudah ngebangun brand nama sendiri. Oh, ternyata Saiful ini penjual Viagra. Dina ini penjual Kober. Yopan ini dia penjual rumah mewah. Contoh. Oke. Nah, sudah kebangun brand sendiri. Bangun brand Anda sendiri dengan melakukan hal perulangan dan konsisten, maka kebangun. Unik Pak Habib, cerita unik saya sendiri. Saya kan akhir-akhir ini memang saya kurangin karena saya lagi fokus ke sesuatu ya. Saya posting tentang Trendynet, saya posting tentang Premier, saya posting tentang Gold Expander. Ada mitra lama yang aktif. Pak, itu ke Trendynet bayar lagi enggak? Saya tanya mitra Paytren, bukan mitra Paytren Pak. Bayangin Pak Habib, itulah efek dari konsistensi. Efek dari konsistensi. Betul. Karena bisa jadi ya kalau case-nya seperti yang tadi Pak Yopan ketika kita update gitu ya, ternyata mungkin bisa aja orang tuh, oh Paytren masih ada gitu ya. Kan ada gitu seperti. Ya apalagi kita gitu kan kemarin kan ada memang yang emang ada yang menggembor-gemborkan gitu ya. Oh, Paytren udah nggak ada gitu. Paytren bangkrut, pengen apa gitu ya seperti itu. Tapi itu bagi kita itu nice problem gitu ya. Orang gitu, oh iya tuh bener gitu ya. Ya akhirnya orang nanya lagi dan lain sebagainya. Maka betul tadi perulangan itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Selain tadi bagaimana kita bisa mengenali kebutuhan konsumen kita sendiri. Dan alhamdulillah di perusahaan kita ini gitu sekarang ini udah ada lebih dari 20 produk. Gitu ya, udah ada lebih dari 20 produk yang bisa kita tawarkan kepada konsumen kita gitu ya. Kalau berbicara begini ya, wah susah gini. Coba tanya kepada teman-teman gitu ya yang sudah berada di bisnis ini dari awal. Gitu ya, bandingkan dengan dulu gitu ya, bukan niatnya untuk membanding-bandingkan, tetapi memang kita harus melihat bagaimana dulu itu ya produknya juga mungkin baru terbatas, belum ada tools yang dulu mungkin sudah kita sampaikan bahwa nanti akan ada ini, dan baru sekarang terlaksana. Nah bagi Anda yang saat ini sudah berada di lingkungan ini, wujudnya ada ya. Betul, jangan sampai disia-siakan gitu kan. Selalu saja fokus pada kendala, selalu aja fokus pada rintangan gitu ya. Kalau kita dalam hal aspek kehidupan apapun, ketika kita fokus pada kendala, kita fokus pada rintangan, itu kita kapan bersyukurnya? Gitu ya. Waduh, saya nggak punya duit. Waduh, saya nggak punya waktu. Waduh, saya nggak punya modal. Kan sekarang sudah bisa, gitu ya. Contohnya misalkan, mau mulai bisnis ini harus berapa sih? 11.000. Gitu ya, 11.000 gitu. Bahkan saat ini pun mungkin dengan uang 11.000 gitu ya, anak sekolah pun dikasih jajan 11.000 kayaknya
udah nggak mau gitu ya. Nah, hanya dengan 11.000 kita bisa memulai bisnis ini gitu kan. Kemudian juga kalau saya perhatikan gitu ya dari waktu ke waktu gitu ya. Dulu kan mungkin jualannya ini gitu ya, ada lisensi dan sebagainya. Udah gitu, udah aja seperti itu. Ya. Bagaimana saya suka jualan produk real, produk fisik. Di kita itu sekarang sudah ada gitu ya. Jadi seharusnya kondisi saat ini adalah sudah jauh lebih mudah, sudah jauh lebih lebih menguntungkan gitu, sudah jauh lebih enak untuk menjalankannya. Ketika orang-orang yang sebelum kita berada di sini mungkin ya bisa mendapatkan sesuatu dari usaha ini, kenapa Anda tidak gitu ya? Sedangkan saat ini posisi kita itu sudah ada di posisi yang sudah lengkap gitu ya. Mau berbicara apa? Berbicara perizinan. Alhamdulillah kita sudah lengkap. Berbicara nilai-nilai syariah, kita selalu menjalankan itu. Gitu. Kita berprinsip ke sana. Caranya gimana gitu ya. Contoh nih, ini mungkin selalu yang ditanyakan. Caranya gimana sih Pak? Teman-teman gampang. Kalau misalnya mau pengen melihat satu perusahaan, terutama sisi direct selling gitu ya. Ini tuh legalitasnya seperti apa, gampang. Terus sisi-sisi ini tuh melanggar atau sesuai prinsip syariah apa enggak sih? Teman-teman gampang, tinggal buka saja webnya tuh ada di DSN MUI. Tinggal buka saja di sana. Lengkap, di sana tuh lengkap, ada poin-poinnya bagaimana perusahaan sistem direct selling yang diizinkan, yang sesuai dengan fatwa-fatwa dari para ulama. Tinggal dicek saja. Oke, Treninet poin 1 ini tidak boleh ini, cek. Di Treninet bener nggak ada? Kalau nggak ada ya udah, berarti checklist. Tinggal cek aja gitu. Jadi kita nggak perlu misalkan mendengarkan kuar-kuar gitu ya. Ada yang lain bilang, saya lebih syariah, saya ini gitu ya. Bagi saya pribadi, tinggal cek aja. Silahkan ke webnya DSN MUI, pelajari ya penjualan langsung berbasis syariah itu atau direct selling atau MLM itu yang diizinkan itu seperti apa sih? Di situ ada poinnya. Tinggal checklist aja. Ternyata iya bener. Udah ada gitu kan. Jadi saat ini sudah gampang. Ketika Anda diterpa, isu ternyata gini, ya kan udah punya keyakinan sendiri, tinggal lihat aja gitu kan. Ini udah lengkap banget. Berbicara masalah teknologi, ya alhamdulillah kita menjadi salah satu perusahaan yang mungkin di perusahaan direct selling gitu ya, baru kita gitu ya yang punya teknologi seperti ini, menerapkan teknologi seperti ini, yang punya imani sendiri, betul, gitu aplikasi kan. Tikon yang luar biasa. Ya gitu. Kita mau berbicara apa lagi gitu ya? Ini dalam rangka kita bersyukur bahwa kita berada di perusahaan yang seperti ini. Betul, gitu ya. Mungkin sudah tidak ada alasan lagi untuk tadi ini ada kendala, ada ini. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang sudah berada di sini sejak zaman PSI dulu gitu ya, itu mungkin tidak ada apa-apanya saat ini gitu ya. Oke, melanjutkan ya, tadi sudah dari Facebook. Kita bagi teman-teman yang ada di Zoom ya, jangan lupa juga silahkan bagi ada yang mau bertanya, angkat tangannya saja ya, kita buka sesi pertanyaan. Silahkan bagi yang mau bertanya bisa angkat tangan secara langsung seperti ini atau, nah itu siapa Pak? Mas Robi ya? Silakan Mas Robi di Jakarta. Pak Amin Pangatoin. Aduh, mungkin Pak Yopan udah bosen ya sama saya nih Pak ya. Sebelumnya enggak lah, enggak bosen. Karena saya kalau nanya-nanya langsung ke Pak Yopan, ya Japri. Ini sih Pak, mengenai tadi profil itu kan mungkin banyak yang bertanya, mungkin banyak yang bilang, Mas kok kamu sekarang jual-jual, maksudnya kayak merchandise gitu, apakah itu legal atau tidak berketenangan dengan perusahaan? Kan perusahaan punya kooperatif sendiri. Namun saya bilang ya memang punya. Saya bilang saya sebelum bikin pun pasti lapor dulu ke manajemen biar saya juga nggak salah gitu. Nah apalagi kan saya nanti rencana akan memprofil branding saya juga, mungkin nanti beberapa hari mungkin lihatlah penampilan saya untuk Tikon dan Treninet-nya. Yang mau saya tanyain itu melanggar apa enggak Pak? Mumpung ada Pak Yopan, silakan. Nah, mumpung di sini lagi Papa lagi yang pada ngeliat hari ini. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Robi, terima kasih. Silakan Pak Yopan, nanti saya tambahin. Ya, sebetulnya begini ya,
kalau melanggar itu menyalahgunakan atribut ya. Kalau menyalahgunakan atribut itu melanggar. Saat ini teman-teman silahkan berkreasi, cuma logonya yang benar, penempatannya yang benar, warnanya yang benar gitu ya. Kita belum menerapkan kode etik untuk kaitannya dengan brand-brand produk kita ya. Iya, betul. Jadi ya teman-teman silahkan ya pada prinsipnya untuk teman-teman misalkan berkreasi gitu ya. Iya. Kita tidak melarang gitu ya, tidak melarang selama itu memang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Tidak juga misalnya contoh saya bikin kaos gini dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Tapi dijual dengan cara misalkan merugikan orang lain dan lain sebagainya. Pada prinsipnya dari kami itu saat ini kami pun paham gitu ya bagaimana teman-teman di Training.net ini begitu antusias dan begitu kreatif gitu ya dengan membuat segala sesuatu yang bertemakan Paytrend maupun Training.net itu secara prinsipnya tidak masalah gitu ya, selama ya tadi bahwa penggunaannya itu sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Kemudian juga karena kita ini tadi ya, kita harus menjaga brand kita masing-masing ya, brand kita bukan brand kita bersama, karena Training.net ini adalah milik kita bersama ya. Kita harus menjaga citra baik, kita harus menjaga citra Training.net maupun Paytrend ini secara bersama-sama, karena ketika brand kita ini baik Paytrend maupun Training.net bisa dijaga oleh kita semua, maka kita sendiri yang bisa merasakan benefitnya gitu. Betul. Jangan sampai gitu salah untuk peruntukannya gitu kan. Dari sisi kami di manajemen secara prinsipnya tidak melarang teman-teman untuk berkreasi, silahkan gitu ya, selama memang peruntukannya sesuai gitu ya. Kemudian contoh gitu kan, oke, untuk logo Tikon seperti ini, Paytrend seperti ini, ya ketika dicetak di baju di mana gitu ya sesuai dengan peruntukannya ya tidak masalah gitu ya. Jangan sampai misalkan di logonya dicetaknya posisinya di sini misalkan, kan itu yang tidak sesuai gitu. Jadi teman-teman silahkan berkreasi gitu ya, silahkan berkreasi. Untuk saat ini pada prinsipnya di kita sih asal memang peruntukannya sesuai itu tidak masalah ya. Gitu ya. Apalagi juga misalnya jika itu bisa ini jadi lahan promosi saya juga melalui media ini seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi perusahaan kan membuat juga yang ofisialnya ya kita jalan beriringan saja gitu ya, seperti itu. Asal yang penting jangan begini bahwa misalkan mengaku bahwa ini adalah merchandise-nya ofisialnya Training.net atau Paytrend gitu ya. Betul. Mengaku-ngaku, nah itu jangan. Silakan teman-teman misalkan punya toko sendiri dikasih nama sendiri lain sebagainya, silakan, itu tidak masalah gitu. Asal tadi jangan mengatasnamakan kita gitu, seperti itu. Gitu Pak Robi atau Mas Robi ya. Cukup ya? Siap. 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 Silakan, boleh satu pertanyaan lagi. Gak kerasa ya udah jam 3 lagi ya, udah hampir 1 jam kita bersama. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Coba saya cek di YouTube ya. Fotoin yang di TV. Tuh, itu tuh. Fotoin dari sini, itunya. Dari sini. Dari sini aja, dari tadi nggak ada apa-apa kan, kelihatan kan. Masalah. Ya. Oke, ini satu pertanyaan mungkin ya, nanti saya lempar ke Pak Yopan nih. Siap. Dari Mbak Cucu Sumiati ini melalui melalui YouTube. Pak Haji Yopan, saya suka iklan produk Training.net di Facebook. Tapi yang nge-like-nya teman Paytrend juga. Gimana caranya biar yang nge-like itu teman selain Paytrend? Begini, ya. Saya pernah ngajarin kalau orang bicara Facebook hack, ya. Kalau saya bicara begini, ya. Anda mau pure bisnis, nih teman-teman perhatikan ya. Sahabat-sahabat, mau pure bisnis di Facebook, tapi ngegunain Facebook profile. Caranya gimana? Caranya, satu, pastikan temen Anda jangan Training.net, jangan Paytrend. Bukan tidak boleh, coba selektif. Saya mau promosi di Facebook profil saya, tapi teman-teman saya, orang Paytrend, orang Training.net,
ada yang mau beli nggak? Nggak bakalan ada. Nggak bakalan ada. Jadi bagaimanapun juga kita harus berani sekali lagi mensegmentasi pasar. Kira-kira ada yang add friend, oh ini ternyata Yopan nih dari Trendinate, ya udahlah nggak usah lah gitu. Kan hak kita, betul nggak? Hak kita loh, ngatur profiling, ngatur teman di Facebook, itu hak kita. Terserah, silakan. Ya makanya yang nge-like-nya orang-orang Trendinate, orang-orang Paytrend. Kitanya sendiri tidak ngebangun itu profiling. Saya cerita ya, boleh saya cerita? Dulu ada namanya Ibu Yumria. Ibu Yumria ini dari Tangerang. Sebulan, teman-teman, sebulan bisa ngejual lisensi aplikasi Paytrend 150 mitra baru di dalam sebulan hanya dengan menggunakan profiling Facebook dan WA. Tidak menggunakan yang berbayar. Caranya gimana? Satu, caranya setiap hari dia harus ads pertemanan baru. Pastikan tidak boleh ada Trendinate, tidak boleh ada Paytrend. Yang ada teman Paytrend dan Trendinate sama dia di remove. Sorry banget karena profiling di Facebooknya dijadikan sebagai bisnis. Dah, ya. Kemudian baru ke direct message. Itu yang di Facebook profile, ya. Jadi sekarang saya balikan kembali kepada teman-teman ketika bermain Facebook. Apakah hanya untuk happy-happy say hello atau mau mencari benefit lebih dari itu? Kalau mau mencari benefit lebih dari itu, maka profiling dari kita, bentuk profile kita di Facebook dari sekarang mau dikemanain arahnya? Saya sendiri, saya nggak suka Facebook dijadikan hanya sebatas say hello dan nyeneng-nyenengin. Ngabisin waktu. Bener nggak? Ngabisin waktu. Nggak percaya? Silakan. Anda posting. Anda pasti kontrol siapa yang komen, siapa yang like. Ngabisin waktu. Belum di Instagram. Maka bikinlah sesuatu yang nilai dari sekarang kalau mau di Facebook. Jangan hanya sebatas nyeneng-nyenengin. Teman-teman, beda ya yang nyeneng-nyenengin dengan ngebangun pasar tuh beda. Oh, saya bikin status di Facebook. Wih, yang like-nya banyak. Like doang. Ada nggak konversi ke penjualan? Kita bicara bisnis ya. Ada nggak konversi ke penjualan? Kalau mau berpikir tentang konversi ke penjualan, maka yang like ini diolah, yang komen ini diolah, kembali ke profiling, Pak Habib. Paham ya? Nih yang like ada, nih yang komen, ya jangan didiemin. Kembali ke profiling. Ada yang komen di Facebook, oke, jawab. Tapi yang kedua, direct selling. Direct message. Mas Habib, terima kasih ya udah komen, udah nge-like status saya. Saya senang sekali. Salam, Yopan Prihadi. Seneng nggak? Itu pembukaan kita berbicara untuk ngebangun profiling. Kebanyakan ada yang like didiemin, ada yang komen didiemin. Udah nggak usah main Facebook, nggak usah main Instagram, mending main ongkrang kaki aja. Gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih ya kepada semua teman-teman semuanya yang sudah bergabung di acara kita. Acara kita siang ini nggak kerasa ya, tadi dari jam 2 kita sudah berbicara gitu ya, hal-hal yang tidak terlalu berat gitu ya, tapi sangat berarti dalam menjalankan bisnis kita ini. Bagaimana dengan silaturahmi kita tadi ya bisa menjadi pembuka jalan rezeki kita gitu ya, bahwa dengan silaturahmi ini memanjangkan umur, kemudian menambah rezeki dan lain sebagainya. Begitupun dalam teknik-teknik penjualan tadi ya, selain kita harus mengenal siapa calon konsumen kita, ya tentunya salah satunya adalah dengan jalan silaturahmi gitu ya. Kita saling menyapa baik secara online maupun offline. Dengan kondisi saat ini ya kita banyakinlah teknisnya itu ya itu secara online. Jadi bagaimana dengan silaturahmi itu selain kita bisa menyapa, kita juga jadi bisa lebih tahu lebih dalam siapa calon konsumen kita, siapa teman kita dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah repetisi atau pengulangan, bagaimana kita
terus-menerus secara konsisten gitu ya, mengulang, mengupload di status WA, FB dan lain sebagainya dengan produk yang kita jual, dengan produk yang kita pasarkan. Sehingga dengan seperti itu maka akan terbentuk keyakinan dari diri kita yang akan otomatis tersambung dengan orang yang melihat postingan-postingan kita. Ketika kita sendiri sudah merasa yakin dengan apa yang kita pasarkan, insya Allah apa yang konsumen lihat pun akan sama dengan apa yang kita lihat terhadap produk yang kita jualkan. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita menggunakannya juga. Jadi apapun yang kita jual, kita gunakan sendiri. Sehingga kita bisa merasakan apa yang orang lain belum merasakan. Dan ketika ada pertanyaan seputar produk itu, kita sudah bisa otomatis menjawabnya. Karena kita sendiri yang merasakan. Bagaimanapun produk kita ini dinilai, kita sendiri udah punya penilaian sendiri terhadap produk kita. Bagaimana kita meyakinkan orang lain dengan produk ini jika kita sendirinya pun tidak yakin dengan apa yang kita pasarkan. Betul. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. 1 jam tidak terasa. Mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Ya, saya Habibie Darwis dan rekan Saya Yopan Prihadi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin kopi dong? Oke. Gak usah deh.